Mulyono bukanlah pria yang terlahir dengan mental seorang kriminal, melainkan seorang kepala keluarga yang hancur oleh himpitan ekonomi yang brutal. Pada tahun 1998, saat krisis moneter menghantam seluruh negeri, usaha pengepulan kayu sengon miliknya di pinggiran Kalipuro, Banyuwangi, bangkrut total tanpa sisa. Hutang pada rentenir lokal menumpuk hingga belasan juta rupiah. Sebuah angka yang sangat besar pada masa itu. Membuat rumah warisan orang tuanya terus-menerus didatangi orang asing berwajah garang. Di tengah keputusasaan melihat istrinya, Sulastri, Yaki yang mulai sek dan anaknya yang kelaparan, Mulyono mulai kehilangan akal sehatnya. Ia memisahkan diri dari norma sosial dan mulai mencari jalan pintas yang paling gelap di tanah Jawa. Informasi tentang ritual ini didapatkannya dari seorang perantara bernama Mbah Khaziran, seorang tua renta yang tinggal di kaki Gunung Raung. Kasiran membisikkan sebuah nama ritual yang jarang berani disentuh oleh pencari pesugihan biasa, yakni pesugihan jaran goyang. Berbeda dengan ilmu pelet jaran goyang yang populer untuk memikat hati wanita. Ritual pesugihan dengan nama serupa menuntut penyerahan harga diri, moral, dan tumbal nyawa yang dilakukan secara berkala. Mulyono dipersyaratkan untuk mendatangi sebuah petilasan tak terawat di dalam kawasan hutan lindung Alas Purwo, tepat pada malam Jumat Kliwon yang jatuh di bulan Suro, tanpa ragu sedikit pun. Pria yang batinnya telah mati itu menyanggupi segala persyaratan administratif mistis tersebut. Detail lokasi ritual itu berada di sebuah ceruk batu yang dikenal oleh kalangan spiritualis lokal sebagai silu penangkep. Tempat ini tersembunyi di balik vegetasi bambu yang lebat, jauh dari jalur patroli polisi hutan, di mana udara malam selalu terasa dingin namun anehnya berbau anyir seperti darah segar. Untuk mencapainya, Mulyono harus berjalan kaki selama 3 jam menembus kegelapan. Total hanya dengan bantuan sebuah obor bambu kecil. Riwayat tempat tersebut konon merupakan lokasi di mana seorang penunggang kuda keraton pada abad ke-18 melakukan perjanjian gaib setelah kalah dalam perang saudara. Atmosfer di sekitar ceruk itu begitu padat oleh energi negatif, hingga suara jangkrik dan hewan malam pun mendadak senyap begitu. Mulyono ingatkan kakinya di sana. Di tempat itulah, tepat pukul 2 dini hari, Mulyono memulai ritual pertamanya dengan bertelanjang dada di atas. Selembar kain kafan bekas menutupi tanah. Ia menyalakan kemenyan madu dan merapalkan mantra berbahasa Jawa kuno yang telah dihafalkannya. Di luar kepala selama 1 bulan penuh, angin kencang tiba berembus dari arah laut selatan, menggoyang pohon praksasa di sekitarnya, hingga memunculkan suara derit yang memilukan. Detik berikutnya, Mulyono mendengar suara derap kaki kuda yang sangat berat, seolah-olah hewan seberat ratusan kilogram sedang berputar mengelilingi tempatnya bersila. Tanah di bawah tubuhnya bergetar hebat, menandakan bahwa entitas yang ia panggil telah masuk ke dalam lingkaran gaib ritualnya. Makhluk yang datang malam itu tidak berwujud manusia ataupun hewan secara utuh, melainkan bayangan hitam pekat, setinggi 3 meter dengan kepala menyerupai kuda. Jantan namun memiliki mata manusia yang merah menyala. Suara ringkikan makhluk itu tidak terdengar oleh telinga lahiriah, melainkan bergema langsung di dalam batok kepala Mulyono, meremukan sisa kewarasannya. Entitas tersebut meminta sebuah kesepakatan mutlak, kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan, ditukar dengan kebebasan jiwa Mulyono setelah mati, dan tumbal nyawa setiap 3 tahun sekali. Rasa takut Mulyono lenyap.
digantikan oleh rasa lapar akan harta yang telah lama membakar dadanya. Ia mengangguk setuju dan meneteskan darah dari ibu jari kanannya ke atas tanah petilasan. Keesokan paginya, Mulyono terbangun di pinggir jalan setapak keluar hutan dengan tubuh penuh luka goresan ranting dan pakaian yang telah koyak. Ketika ia berhasil pulang ke rumahnya dengan sisa-sisa tenaga, ia menemukan sebuah karung goni tua tergeletak di pojok kamar tidurnya yang terkunci. Saat dibuka, karung tersebut berisi tumpukan uang kertas Supalama dalam jumlah yang sangat banyak, berbau minyak mistis dan tanah kuburan yang basah. Disinilah babak baru kehidupan Mulyono dimulai. Sebuah awal dari kekayaan instan yang merubah status sosialnya dalam sekejap, sekaligus mengawali kutukan berdarah yang tidak akan pernah bisa ia hentikan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah ritual di Alas Purwo, kehidupan ekonomi Mulyono berubah secara drastis hingga mengundang kecurigaan warga desa Kalipuro. Ia membeli berhek tanah perkebunan kopi, membangun sebuah rumah gedung 2 lantai yang paling megah di kecamatannya, dan memiliki beberapa armada truk angkutan. Warga setempat yang awalnya bersimpati atas kebangkrutannya, kini mulai berbesdi warung kopi. Mengenai osel kekayaannya yang tidak masuk akal. Namun, Mulyono tidak lagi peduli dengan gunjingan orang. Ia bertransformasi menjadi sosok yang arogan, dingin, dan jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Rumah besarnya yang dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter itu selalu tertutup rapat, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar di dalamnya. Secara arsitektur, rumah baru Mulyono dirancang dengan gaya kolonial yang kaku, didominasi oleh pilar-pilar beton bezel berwarna putih yang justru memberikan kesan angker daripada mewah. Namun, bagian paling ganjil dari rumah tersebut adalah sebuah paviliun kecil yang dibangun, khusus di bagian paling belakang pekarangan, tepat berbatasan dengan pemakaman umum desa. Paviliun itu tidak memiliki jendela sama sekali. Hanya ada satu pintu kayu jati tebal yang selalu digembok dari luar dengan rantai besi. Di dalam ruangan rahasia inilah Mulyono meletakkan sebuah cambuk kecil berbahan kulit kuda, hitam dan wadah kuningan berisi sesaji segar yang harus diganti setiap malam. Zelaza Klivon, para pembantu rumah tangga yang bekerja di sana. Tidak pernah ada yang bertahan lebih dari 3 bulan karena sering mengalami kojen traumatis setiap kali waktu maghrib tiba. Seluruh sudut rumah mewah itu akan mendadak dipenuhi oleh bau amis darah yang bercampur dengan bau kotoran kuda yang sangat menyengat. Anehnya, sumber bau tersebut tidak pernah bisa ditemukan secara fisik. Meskipun seluruh ruangan telah dibersihkan dengan karbol wangi berkali-kali. Tidak hanya itu, beberapa pekerja juga sering mendengar suara ringkikan kuda dari dalam paviliun belakang, disertai suara hantaman benda keras ke pintu besi seolah-olah ada hewan besar yang mengamuk di dalam ruangan sempit tersebut. Sulastri, istri Mulyono, adalah orang pertama yang menyadari bahwa kekayaan mereka berasal dari sumber yang tidak suci. Ia sering mendapati suaminya berjalan dalam kondisi tidak sadar, selipo pada tengah malam menuju ke paviliun belakang tanpa membawa kunci gembok. Namun pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Ketika Sulastri mencoba mengintip dari celah pintu yang merenggang, ia melihat Mulyono sedang merangkak di lantai, menjilati darah ayam cemani yang tercecer di sekitar sesaji. Wajah suaminya saat itu tidak lagi terlihat seperti manusia, melainkan distorsi wajah yang penuh dengan urat-urat, hitam yang menonjol dan pandangan, mata yang kosong melongo. Ketakutan Sulastri semakin memuncak ketika ia mulai sering
memimpikan sosok pria tinggi hitam yang menunggangi kuda tanpa kepala di halaman rumah. Mereka. Dalam mimpi yang berulang tersebut, penunggang kuda itu selalu menunjuk ke arah kamar tidur anak tunggal mereka, menjatuhkan sebuah tali kekang kuda yang berlumuran darah di depan pintu. Setiap kali terbangun dari mimpi buruk itu, Sulastri selalu mendapati suhu kamar anaknya turun drastis hingga menusuk tulang. Sementara di lantai luar, kamar terdapat bekas tapak kaki kuda, berukuran besar yang menyisakan lendir hitam berbau busuk. Ia menyadari bahwa waktu penyerahan tumbal pertama yang dijanjikan, suaminya kini sedang mendekati ambang batas. Mulyono sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda fisik yang mengerikan akibat tekanan gaib dari Khodam, jaran goyang yang menagih janji. Kulit di sekitar punggungnya mulai mengeras dan bersisik, kasar seperti kulit hewan. Sementara ia sering merasakan lapar yang luar biasa yang hanya bisa diredakan dengan memakan daging mentah. Ia tahu betul bahwa periode 3 tahun pertama hampir habis, dan entitas dari Alas Purwo itu tidak akan menerima penundaan. Di tengah kepanikan dan kegilaannya yang mulai merayap naik, Mulyono mulai memutar otak untuk mencari target tumbal pertama agar posisi istri dan anaknya tetap aman dari cengkeraman sang makhluk. Target yang dipilih oleh Mulyono untuk dijadikan tumbal pertama adalah seorang buruh petik di perkebunan. Kopinya bernama Sukardi, seorang pria paruh baya sebatang kara yang tidak memiliki kerabat dekat. Pemilihan Sukardi didasarkan pada perhitungan egois bahwa hilangnya pria tua itu tidak akan menimbulkan kegemparan besar di desa maupun penyelidikan kepolisian yang mendalam. Pada suatu sore di akhir bulan Suro, Mulyono memanggil Sukardi ke ruang kerjanya dengan dalih memberikan bonus gaji bulanan dalam bentuk uang tunai yang cukup besar. Sukardi yang lugu menerima uang tersebut dengan mata berkaca-kaca, tanpa menyadari bahwa lembaran-lembaran uang itu telah diolesi minyak mistis yang mengikat jiwanya. Sebagai persembahan, malam harinya, tepat saat jam dinding rumah Mulyono berdenting sebanyak 12 kali, ritual penyerahan tumbal dimulai di pavilion belakang tanpa kehadiran fisik korban. Mulyono mengambil cambuk kulit kuda hitam dari wadah kuningan, lalu mulai mencambuk selembar kain baju bekas milik Sukardi yang berhasil dicurinya dari tempat kerja. Setiap kali cambuk itu menghantam kain, terdengar suara erangan kesakitan seorang pria yang menggema di dalam ruangan tertutup tersebut. Meskipun Sukardi saat itu berada di dalam rumahnya sendiri yang berjarak 2 kilometer, di saat yang sama entitas jaran goyang bermanifestasi di sudut ruangan, menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menjilati hawa kematian yang mulai keluar dari ritual tersebut. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Sukardi tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan rasa sakit yang luar biasa di seluruh persendian tubuhnya. Ia merasa seolah-olah tulang-tulangnya sedang dipatahkan dan diputar secara paksa oleh kekuatan yang tidak terlihat dari atas ranjangnya. Nafasnya menjadi sesak dan dari dalam tenggorokannya keluar suara ringkikan kuda yang parau dan melengking tinggi, memecah kesunyian malam di kampung tersebut. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan sempat terbangun karena mendengar suara aneh itu. Namun mereka terlalu takut untuk keluar rumah karena mengira itu adalah suara makhluk halus yang sedang lewat. Keesokan paginya, Sukardi ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi jenazah yang sangat tidak wajar dan mengerikan bagi siapa saja yang melihatnya. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan posisi dada membusung ke atas, mirip dengan posisi seekor kuda yang sedang berdiri dengan 2 kaki belakangnya. Kedua matanya terbuka lebar,
melotot putih tanpa pupil dengan ekspresi ketakutan yang teramat sangat. Sementara dari mulutnya keluar busa hijau bercampur pongen rumput liar. Pihak medis puskesmas setempat yang memeriksa jenazah, Sukardi menyatakan bahwa pria itu meninggal akibat serangan jantung mendadak. Sebuah diagnosis formal yang menyembunyikan realitas gaib di baliknya. Proses pemakaman Sukardi pun diselimuti oleh serangkaian kejadian aneh yang membuat para pelayat merinding ketakutan sepanjang acara. Saat keranda kurung batang yang membawa jenazahnya diangkat menuju pemakaman, para pembawa keranda mengeluhkan bahwa bobotnya terasa berkali lipat lebih berat daripada manusia biasa. Di tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara gemerincing lonceng kecil yang sangat nyaring dari dalam keranda. Seolah-olah ada pelana kuda yang dipasang di tubuh jenazah. Bau busuk yang sangat menyengat, menyerupai bau bangkai hewan yang sudah berhari-hari, mendadak menguar dan membuat beberapa pelayat muntah di tempat. Mulyono menghadiri pemakaman tersebut dengan pakaian hitam formal, memasang wajah duka cita yang dibuat di depan para warga desa. Namun, di mata spiritual beberapa sesepuh desa yang hadir, aura di sekitar tubuh Mulyono terlihat sangat gelap, dikelilingi oleh asap hitam tipis yang menyerupai siluet kaki kuda. Setelah pemakaman selesai dan tanah kuburan Sukardi masih basah, bisnis Mulyono mengalami lonjakan keuntungan yang luar biasa dalam hitungan hari. Mengonfirmasi bahwa tumbal pertamanya telah diterima dengan baik, namun kepuasan itu hanya bertahan sementara. Karena Mulyono tahu bahwa jam pasir gaibnya telah dibalik kembali. Memulai hitungan mundur menuju tumbal berikutnya. Memasuki tahun ke-6 setelah perjanjian gaib itu dibuat. Kekayaan Mulyono telah mencapai puncaknya hingga ia mampu membeli beberapa properti di pusat kota Banyuwangi. Namun, harga yang harus dibayar secara psikologis mulai merusak fondasi keluarganya. Sendiri secara perlahan namun mematikan. Entitas jaran goyang tidak lagi puas hanya dengan tumbal orang asing. Makhluk itu mulai menuntut energi kehidupan dari orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan Mulyono. Teror gaib kini tidak lagi tertahan di paviliun belakang, melainkan telah merambah masuk ke dalam ruang keluarga. Meneror istri dan anak tunggalnya, Bagus, yang saat itu baru menginjak usia 10 tahun. Setiap malam setelah pukul 11, Bagus sering mengigau dan berjalan dalam kondisi tidur menuju ke cermin besar yang berada di ruang tamu. Di depan cermin tersebut, bocah kecil itu akan menatap pantulan dirinya sendiri dengan pandangan yang sama. Sekali bukan milik seorang anak-anak, mulutnya akan komat kamit, merapalkan syair-syair Jawa kuno yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Sementara tubuhnya akan bergetar mengikuti ritme ketukan yang tidak terdengar. Jika Sulastri mencoba menyentuh atau membangunkan anaknya, Bagus akan langsung menoleh dengan leher yang berputar patah-patah, lalu mendesis kasar seperti hewan liar yang terpojok. Kondisi fisik Sulastri sendiri merosot tajam akibat depresi berat dan teror psikologis yang tidak pernah berhenti menghantuinya setiap malam. Kulit wajahnya yang dahulu bersih kini tampak kusam, keriput, dan dipenuhi flek hitam berbentuk aneh yang menyerupai bekas luka bakar cambuk. Ia sering mendengar suara langkah kaki kuda yang berat berjalan perlahan di atas atap genteng kamarnya, menciptakan suara gemertak kayu plafon yang hendak patah. Lebih mengerikan lagi, setiap kali ia menyisir rambutnya di pagi hari, gumpalan rambut yang rontok selalu bercampur dengan bulu-bulu kuda hitam yang kasar dan berbau busuk. Mulyono yang melihat kehancuran keluarganya mulai merasa dihantui oleh rasa bersalah yang amat sangat.
Namun ia tidak memiliki kekuatan untuk mundur dari perjanjian. Pernah suatu ketika, dalam puncak frustrasinya, ia berniat membakar cambuk kulit kuda dan menghancurkan paviliun belakang dengan kapak besar. Namun, begitu ia mengangkat kapak tersebut, seluruh tubuhnya mendadak kaku membeku, dikendalikan secara mutlak oleh kekuatan tak kasat mata yang mencekik. Lehernya dari belakang, suara ringkikan gaib menggema di dalam dadanya, meremukkan tulang rusuknya dari dalam. Sebagai peringatan keras bahwa pengkhianatan terhadap perjanjian akan dibayar dengan nyawanya sendiri, seketika itu juga ketakutan terbesar Mulyono akhirnya menjadi kenyataan ketika pada suatu malam Jumat Legi, Bagus tiba-tiba menghilang dari tempat tidurnya tanpa meninggalkan jejak. Seluruh isi rumah panik mencari keberadaan bocah itu, memeriksa setiap sudut ruangan hingga ke pekarangan depan yang dijaga ketat oleh beberapa penjaga malam. Akhirnya, Mulyono berjalan dengan gemetar menuju ke paviliun belakang yang pintunya kembali ditemukan dalam kondisi tidak terkunci dan sedikit terbuka. Di dalam ruangan yang gelap gulita dan pengap itu, ia menemukan anaknya sedang duduk bersila di tengga sesaji busuk, sedang memegang cambuk hitam milik makhluk tersebut. Saat Mulyono mendekat untuk mendekap anaknya, Bagus mendongakkan kepalanya dengan mata yang telah berubah menjadi hitam legam, seluruhnya tanpa ada bagian putih yang tersisa. Bocah itu tersenyum lebar hingga sudut bibirnya robek sedikit dan mengeluarkan darah segar, lalu berbicara dengan suara pria dewasa yang sangat berat dan berwibawa. Makhluk yang merasuki tubuh. Bagus menyatakan bahwa waktu untuk tumbal kedua telah tiba, dan kali ini ia menginginkan darah dari garis keturunan Mulyono sendiri sebagai jaminan kekayaan abadi. Mulyono bersujud di lantai dingin itu, menangis histeris memohon belas kasihan, menyadari bahwa ia telah menjual jiwa keluarganya ke dalam neraka jahanam yang ia ciptakan sendiri, menolak untuk mengorbankan anak kandungnya sendiri. Mulyono akhirnya mengambil langkah nekat yang sangat dilarang dalam dunia pesugihan, mencari bantuan spiritual untuk memutus kutukan. Berdasarkan rekomendasi rahasia dari seorang kenalan lama, ia pergi ke daerah lereng Gunung Argopuro untuk menemui Kiai Gendeng, seorang praktisi spiritual sepuh yang terkenal mampu menangani kasus-kasus pesugihan hitam yang sudah akut. Setelah mendengar cerita lengkap dari Mulyono dengan wajah yang sangat serius, Kiai Gendeng menggelengkan kepalanya perlahan, menandakan bahwa tingkat keterikatan gaib antara Mulyono dan Jaran Goyang sudah berada pada tahap yang sangat berbahaya dan hampir mustahil untuk dilepaskan. Kiai Gendeng menjelaskan bahwa pesugihan Jaran Goyang bukanlah jenis jin biasa yang bisa diusir hanya dengan doa-doa pengusir setan standar. Karena makhluk tersebut adalah entitas kuno yang terikat lewat sumpah darah jika ritual pemutusan hubungan dilakukan dan gagal di tengah jalan, maka entitas tersebut akan mengamuk dan mengambil seluruh anggota keluarga sebagai ganti atas pelanggaran kontrak gaib. Namun, karena melihat ketulusan Mulyono yang ingin menyelamatkan anaknya, Kiai Gendeng akhirnya bersedia membantu dengan syarat ritual. Pembersihan harus dilakukan langsung di dalam rumah mewah tempat pusat energi negatif itu berada. Pada malam yang telah ditentukan, Kiai Gendeng datang ke rumah Mulyono bersama 2 orang muridnya dengan membawa berbagai perlengkapan spiritual seperti air, 7 mata air, daun kelor, dan minyak zaitun yang telah dirajah. Mereka memulai ritual pembersihan tepat pukul 11 malam di ruang tengah, di mana Bagus dan Sulastri didudukan di atas kain putih dalam kondisi terikat longgar.
agar tidak membahayakan diri mereka sendiri jika terjadi. Reaksi gaib. Si Kiai Gendeng mulai membacakan atit suci dengan nada yang bergetar, penuh energi spiritual. Seketika membuat suhu di dalam rumah. Megah itu memanas seperti berada di dalam tungku pembakaran. Reaksi dari entitas jaran goyang terjadi hampir seketika dan dengan intensitas yang sangat brutal di luar perkiraan mereka semua. Pintu paviliun belakang berhantaman dengan sangat keras hingga engsel besi tebalnya terlepas dari dinding beton. Disusul oleh suara derap kaki kuda yang berlari kencang memutari koridor dalam rumah. Seluruh lampu minyak dan lilin yang menyala di ruangan itu mendadak padam secara bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total yang mencekam. Di tengah kegelapan, terdengar suara tawa melengking yang mengerikan, berpindah-pindah dari satu sudut plafon ke sudut lainnya. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal manusia, Bagus tiba-tiba kejang hebat. Tubuhnya melayang setinggi setengah meter dari atas lantai meskipun tangannya masih terikat oleh kain putih. Dari pori-pori kulit bocah itu keluar keringat darah yang sangat pekat. Sementara matanya melotot ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya yang mulai menguning. Salah satu murid Kiai Gendeng yang mencoba menahan tubuh Bagus tiba-tiba terlempar menghantam tembok beton hingga pingsan dengan tulang selangka yang patah. Kiai Gendeng sendiri terus merapalkan doa dengan suara lantang. Namun hidung dan telinganya mulai mengeluarkan darah akibat hantaman. Energi metafisika yang sangat besar dari sang makhluk. Nah, ritual tersebut akhirnya gagal total ketika sebilah keris pusaka milik Kiai Gendeng yang diletakkan di atas nampan kuningan mendadak patah menjadi 3 bagian secara spontan. Kiai Gendeng jatuh terduduk, terbatuk darah hitam kental. Lalu menatap Mulyono dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa iba, sekaligus kepasrahan yang mendalam. Dengan suara yang sangat lemah, sang spiritualis sepuh itu berkata bahwa Hodam, jaran goyang telah mengunci takdir keluarga Mulyono. Dan tidak ada lagi manusia di dunia ini yang bisa membatalkan perjanjian tersebut. Malam itu berakhir dengan kegelapan yang semakin pekat menyelimuti rumah mewah tersebut, menyisakan keputusasaan mutlak bagi Mulyono yang kini menyadari bahwa akhir dari segalanya sudah berada di depan mata. Kegagalan ritual pembersihan di lereng Argopuro menyisakan trauma mendalam yang secara absolut meruntuhkan sisi pertahanan mental di dalam rumah mewah tersebut. Pasca malam jahanam itu, kondisi Sulastri merosot ke titik paling nadir, hingga ia kehilangan kemampuan untuk membedakan antara realitas lahiriah dan fatamorgana gaib. Setiap pagi, ia ditemukan oleh para tetangga sedang duduk di atas pagar tembok rumahnya yang tinggi, menyisir rambutnya yang kian menipis seraya menyanyikan lagu Nina Bobo dalam bahasa Jawa kuno dengan nada yang teramat sumbang. Pandangan matanya kosong. Namun sesekali ia akan tertawa cekikikan paro menatap ke arah paviliun belakang, seolah-olah sedang bercengkrama dengan sosok tak kasat mata yang berdiri di sana. Mulyono tidak lagi mampu menyembunyikan aib keluarganya dari pandangan masyarakat desa. Kalipuro yang kian hari kian menaruh curiga memuncak. Bisnis angkutan truknya mulai terbengkalai karena ia terlalu takut untuk meninggalkan rumah. Sementara seluruh pembantu rumah tangga telah melarikan diri tanpa meminta sisa gaji mereka karena tidak tahan dengan teror yang kian agresif. Bau anyir darah dan kotoran kuda kini tidak lagi menguar pada waktu maghrib saja, melainkan telah mengendap secara permanen di dalam pori-pori dinding rumah, menciptakan atmosfer pengap yang membuat siapa saja yang bertamu akan merasa mual dan pusing seketika di tengah situasi yang kian mencekam itu.
Mulyono hanya bisa mengunci diri di kamar. Kerja bersama tumpukan uangnya yang kini terasa hambar dan tidak berharga. Tepat pada malam Selasa Kliwon di pertengahan bulan Mulut. Tanda-tanda penagihan piutang darah oleh entitas. Jaran goyang akhirnya mencapai puncaknya. Sekitar pukul 2 dini hari, suhu di dalam rumah mendadak anjlok drastis. Hingga dinding tembok berembun dingin. Memunculkan aroma bunga kantil yang sangat menyengat bercampur bau busuk bangkai. Mulyono terbangun dari tidurnya karena mendengar suara derap. Langkah kaki kuda yang sangat berat berjalan perlahan dari arah ruang tamu menuju kamar tidur utama. Setiap ketukan langkah tersebut bergetar hebat di dalam dadanya, memicu rasa sesak yang luar biasa seolah-olah pasokan oksigen di dalam ruangan tersebut telah disedot habis oleh kekuatan hitam. Ketika Mulyono memberanikan diri membuka pintu kamarnya, ia mendapati Sulastri sedang berjalan dengan kaku di koridor rumah, bergerak dalam kondisi tidak sadar layaknya. Sebuah boneka yang digerakkan oleh seutas tali tak terlihat. Di belakang tubuh Sulastri, membayang sesosok makhluk hitam pekat dengan tinggi mencapai langit-langit rumah. Bermuka kuda jantan dengan mata manusia yang merah membara, sedang memegang tali kekang gaib yang terikat erat di leher istrinya. Mulyono mencoba berteriak dan mengejar, namun lidahnya mendadak keluh dan seluruh. Persendian kakinya terkunci rapat ke atas lantai, memaksanya menjadi saksi bisu atas jalannya eksekusi gaib tersebut. Sulastri menuntun langkah kakinya sendiri menuju ke dapur, mengambil sebilah pisau pemotong daging yang besar, lalu berjalan dengan tenang ke arah sumur tua yang terletak di pekarangan samping rumah. Tanpa ada keraguan sedikit pun di wajahnya yang pucat, perempuan itu memanjat bibir sumur, menatap ke arah langit malam yang pekat, lalu menyanyikan bait terakhir dari tembang mistis jaran goyang yang sering ia dapati dalam mimpi buruknya. Detik berikutnya, terdengar suara ceburan yang sangat keras memecah keheningan malam, disusul oleh suara ringkikan kuda yang melengking tinggi dari dalam kegelapan. Lubang sumur sedalam 15 meter tersebut, ketika Mulyono akhirnya mampu menggerakkan tubuhnya kembali dan berlari ke arah sumur. Segala sesuatunya sudah terlambat. Air sumur yang biasanya jernih kini telah berubah menjadi merah pekat berbusa, dengan bau amis yang memualkan. Jenazah Sulastri dievakuasi keesokan harinya oleh warga desa dengan bantuan aparat setempat, meninggalkan tanda tanya besar karena kondisi fisiknya yang hancur dengan tulang leher patah memutar ke belakang. Mulyono hanya bisa terduduk lemas di pinggir sumur, meratapi nasibnya yang malang sembari menyadari bahwa kematian istrinya hanyalah pembayaran termin pertama dari utang darah yang ia tanda tangani di Alas Purwo. Kematian tragis Sulastri menjadi pukulan telak yang merubah total kepribadian Bagus, anak tunggal mereka yang kini tumbuh menjadi bocah yang tertutup, murung dan penuh teka-teki. Bocah berusia 10 tahun itu tidak pernah lagi mengeluarkan sepatah kata pun sejak hari pemakaman ibunya, melainkan menghabiskan seluruh waktunya di dalam kamar dengan pintu yang selalu terkunci dari dalam. Mulyono yang didera rasa bersalah mendalam berkali mencoba mengetuk pintu kamar anaknya untuk memberikan makanan. Namun ia hanya dibalas oleh kesunyian atau suara ketukan ritmis dari dalam kamar yang menyerupai bunyi derap kaki kuda yang berjalan statis di atas lantai kayu. Ketakutan Mulyono kian menebal ketika ia mulai menemukan kebiasaan baru. Anaknya yang sangat tidak wajar bagi seorang anak seusianya, melalui celah kunci pintu yang sengaja diintipnya pada malam hari. Mulyono melihat Bagus sering duduk bersila di pojok kamar yang gelap tanpa menyalakan lampu sama sekali,
membelakangi pintu. Bocah itu tampak sibuk mengunyah sesuatu dengan suara kunyahan yang sangat kasar dan rakus. Saat Mulyono memeriksa sisa di pagi hari, ia menemukan ember kecil tempat sampah di kamar Bagus dipenuhi oleh rumput liar, kembang setaman, dan potongan daging ayam mentah yang mulai dikerumuni lalat hijau. Garis keturunan Mulyono rupanya telah sepenuhnya terkontaminasi oleh energi khodam pesugihan tersebut. Simbol-simbol kehadiran kendaraan gaib milik entitas jaran goyang kian hari kian bermanifestasi secara fisik di sekitar lingkungan rumah mewah Mulyono. Pada beberapa kesempatan, para tetangga yang melintas di depan rumah pada dini hari sering melihat sesosok kereta kencana kuno berwarna hitam tanpa kusir, ditarik oleh seekor kuda jantan besar bermata merah, berhenti tepat di depan pintu gerbang besi rumah Mulyono. Kereta gaib tersebut akan berdiam di sana selama beberapa menit sebelum akhirnya lenyap secara misterius ke dalam kabut malam, menyisakan bau belerang yang sangat pekat dan yeyakban. Kereta yang tercetak dalam di atas permukaan jalan aspal yang kering. Nah, di dalam rumah sendiri, Mulyono mulai mengalami gangguan pendengaran gaib yang sangat menyiksa kewarasannya secara konstan. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata untuk beristirahat, suara gemerincing lonceng kecil yang persis sama dengan yang terdengar di keranda almarhum Sukardi dahulu kini bergema tepat di samping telinganya. Suara itu seolah mengisyaratkan bahwa kendaraan gaib sang penguasa pesugihan telah bersiap di pelataran gaib rumahnya, menunggu titah dan kesiapan untuk mengangkut nyawa berikutnya yang telah terdaftar di dalam buku perjanjian berdarah miliknya. Memasuki tahun ke-9 yang merupakan siklus penagihan tumbal ketiga, Mulyono menyadari bahwa target berikutnya tidak lain adalah anak kandungnya sendiri. Bagus, tanda-tanda itu kian jelas ketika kulit di sekujur tubuh Bagus mulai mengalami perubahan patologis yang mengerikan. Kulit bocah itu mengering, menghitam, dan mengeluarkan aroma apa menyerupai kulit pelana kuda yang lama tidak dibersihkan. Mulyono yang didera keputusasaan mutlak akhirnya mengambil keputusan radikal untuk membawa Bagus kabur menjauh dari rumah tersebut, berharap jarak geografis yang jauh dapat memutus jangkauan radar gaib dari entitas Alas Purwo. Namun, pelarian itu terbukti menjadi sebuah kisyon yang naif di hadapan kekuatan pesugihan tingkat tinggi yang telah mengikat jiwa mereka. Pada malam sebelum rencana keberangkatan mereka keluar Pulau Jawa terlaksana, Mulyono mendapati kamar Bagus telah terbuka lebar dengan kondisi gembok yang hancur berantakan dari dalam. Bagus tidak ada di kasurnya. Yang tersisa hanyalah selembar kain kafan bekas yang diletakkan di atas bantal, di mana di atas kain tersebut tertulis sebuah nama dengan menggunakan tetesan darah segar yang masih hangat. Nama Mulyono sendiri ditulis dengan gaya aksara Jawa kuno yang kaku. Melihat namanya sendiri tertera di atas kain kafan tersebut, Mulyono menyadari bahwa entitas jaran goyang telah merubah rencana eksekusinya. Makhluk itu tidak lagi menginginkan Bagus sebagai tumbal, melainkan menuntut nyawa Mulyono sendiri selaku penandatangan kontrak utama. Malam itu juga, sekitar pukul 3 dini hari, seluruh aliran listrik di rumah mewah tersebut mendadak padam secara total, melemparkan seluruh ruangan ke dalam kegelapan pekat yang mencekam. Angin kencang bertiup menerobos masuk melalui sela ventilasi, membawa serta suara ringkikan kuda yang sangat nyaring dan menggelegar, hingga meretakan kaca jendela di lantai 2 rumahnya. Pintu paviliun belakang yang selama ini menjadi pusat pemujaan mendadak terbuka lebar dengan sendirinya, memancarkan seberkas cahaya merah darah yang berpendar
Dari dalam kegelapan ruangan, dari dalam ceruk pavilion tersebut, melangkah keluar wujud asli dari Khodam, pesugihan jaran goyang. Dalam bentuknya yang paling mengerikan dan superrealistis, makhluk itu memiliki tubuh setinggi langit-langit. Berotot legam menyerupai manusia namun berkulit kasar seperti kulit hewan. Dengan kepala seekor kuda. Jantan hitam berbulu lebat yang mengeluarkan asap hitam pekat berbau. Belerang dari kedua lubang hidungnya. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah sepasang matanya, yang merupakan mata manusia utuh dengan pandangan dingin, penuh kebencian dan haus akan jiwa. Mulyono yang terduduk lemas di lantai ruang tengah tidak mampu lagi melarikan diri. Ketika makhluk itu berjalan perlahan mendekatinya, menciptakan suara dentuman berat. Setiap kali kaki-kaki gaibnya menghantam lantai marmer, di tangan kanannya yang besar berkuku tajam. Makhluk itu memegang sebuah cambuk panjang yang terbuat dari jalinan. Urat-urat manusia yang masih berdarah. Makhluk itu menatap Mulyono dengan tatapan menghakimi, lalu mengeluarkan suara ringkikan parau yang beresonansi. Langsung di dalam otak Mulyono, menyampaikan pesan gaib bahwa waktu kejayaan instannya telah resmi berakhir dan saatnya bagi sang pengabdi untuk membayar seluruh hutangnya secara tunai. Seketika itu juga, gelombang kehancuran finansial dan fisik melanda seluruh aset kekayaan milik Mulyono. Dalam hitungan jam yang tidak masuk akal di Putkota, kompleks rumah, ruko yang baru dibelinya mendadak, runtuh akibat korsleting listrik yang memicu kebakaran. Hebat tanpa menyisakan satupun dokumen berharga. Di Jalan Raya Pantura, 3 unit truk angkutan barang miliknya mengalami kecelakaan beruntun yang fatal pada jam yang sama, menewaskan seluruh pengemudi dan menghancurkan armada. Transportasinya hingga menjadi rongsokan, besi tak bernilai. Kejayaan mistis yang dibangun di atas fondasi darah itu kini runtuh seketika bagaikan istana. Pasir yang dihantam ombak air laut. Di dalam rumah, Mulyono merasakan tubuhnya mulai digerogoti oleh rasa sakit yang teramat sangat. Seolah-olah seluruh organ dalam tubuhnya sedang diremas dan dibakar oleh api gaib. Kulitnya mulai melepuh dan mengeluarkan nanah berbau busuk. Sementara dari sela-sela kuku, jari tangannya mulai tumbuh bulu-bulu hitam kasar yang mirip dengan bulu kuda. Ia mencoba merangkak menuju ke lemari besi tempat. Ia menyimpan sisa uang tunai dan perhiasan emasnya, berharap benda mati itu bisa memberikan perlindungan atau kesembuhan bagi dirinya yang sekarat. Namun, begitu ia berhasil membuka pintu lemari besi tersebut, ia terenyak mendapati seluruh tumpukan uang kertas di dalamnya telah berubah menjadi tumpukan daun jati kering yang telah membusuk dan dipenuhi ulat tanah. Makhluk jaran goyang itu berdiri tepat di atas tubuh Mulyono yang merangkak, mengangkat cambuk urat darahnya tinggi-tinggi ke udara, bersiap untuk melakukan eksekusi spiritual yang terakhir. Mulyono menatap ke arah luar jendela, melihat bayangan anaknya, Bagus, berdiri di bawah pohon Kamboja. Pemakaman umum belakang rumah dengan tatapan mata hitam kosong. Melambaikan tangan perlahan seolah mengucapkan selamat tinggal. Dengan satu hantaman cambuk gaib yang membelah udara malam. Kesadaran Mulyono meledak dalam rasa sakit yang tak terperikan. Menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai seorang pengabdi pesugihan di dunia fana. Kematian Mulyono pada malam Jumat Kliwon tersebut menjadi buah bibir yang paling mengerikan sepanjang sejarah desa Kalipuro. Menyisakan detail-detail kejadian yang terlalu mengerikan untuk diceritakan kembali oleh warga setempat. Yazat Mulyono ditemukan pertama kali oleh ketua RT setempat yang curiga karena mencium bau busuk yang sangat menyengat.
menguar dari dalam rumah mewah yang lampunya padam berhari-hari. Ketika pintu depan didobrak paksa bersama beberapa warga dan aparat kepolisian, mereka menemukan pemandangan di dalam ruang tengah yang menyerupai sebuah ruang. Jagal mistis yang tidak masuk akal sehat manusia beradab. Mulyono ditemukan tewas mengenaskan di lantai ruang tengah dengan posisi tubuh yang sangat tidak wajar, melengkung kaku ke belakang dengan kedua tangan, dan kakinya tertekuk, menyerupai posisi merangkak seekor kuda jantan. Kulit di sekujur tubuhnya telah menghitam dan melepuh penuh dengan bekas. Luka cambukan melingkar yang sangat dalam, yang anehnya mengeluarkan bau kotoran kuda dan belerang alih-alih. Bau darah manusia normal, lidahnya menjulur keluar dalam kondisi tergigit putus. Sementara kedua matanya melotot putih, tanpa pupil dengan ekspresi ketakutan yang teramat sangat. Seolah-olah pandangan terakhirnya tertuju pada sesosok monster yang sangat mengerikan, yang paling membuat pihak kepolisian dan tim medis puskesmas kebingungan adalah temuan otopsi luar pada isi perut Mulyono saat dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Di dalam lambung dan tenggorokan pria paruh baya tersebut ditemukan gumpalan rumput liar yang masih segar bercampur dengan pecahan kaca beling dan kembang setaman yang telah membusuk. Tidak ada tanda kekerasan fisik luar dari senjata tajam ataupun racun kimia konvensional. Tim medis akhirnya terpaksa menuliskan gagal jantung akibat syak berat sebagai penyebab resmi kematian. Meskipun mereka tahu ada anomali besar yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Seorang warga bernama Pak Joko, yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari tembok belakang rumah Mulyono, menjadi saksi mata terakhir yang melihat jalannya prosesi gaib penjemputan jiwa Mulyono malam itu kepada beberapa tokoh masyarakat dalam sebuah pertemuan tertutup. Joko menceritakan bahwa tepat pukul 3 dini hari, ia melihat dari jendela kamarnya sesosok kereta kencana hitam tanpa kusir keluar dari dalam tembok paviliun belakang Mulyono. Di atas kereta kencana tersebut terdapat sebuah peti kayu tua yang dikelilingi oleh asap hitam tipis. Ditarik oleh seekor kuda besar bermata merah menyala yang berjalan, melayang di atas permukaan tanah. Lebih mengejutkan lagi, Joko bersumpah bahwa ia melihat Bagus, anak tunggal Mulyono, duduk di bagian belakang kereta kencana tersebut dengan mengenakan pakaian adat Jawa kuno yang serba hitam, memegang sebuah cambuk kecil berbahan kulit kuda. Wajah bocah itu tampak sangat tenang namun dingin tanpa ekspresi emosi sedikit pun. Menatap lurus ke depan saat kereta gaib tersebut bergerak perlahan menembus rimbunnya. Pohon-pohon pemakaman umum dan lenyap ke arah selatan menuju alas Purwo sejak malam jahanam tersebut. Keberadaan Bagus tidak pernah lagi ditemukan secara fisik oleh pihak kepolisian maupun kerabat jauhnya. Menghilang tanpa meninggalkan jejak satu lembar. Baju pun di kamarnya. Proses pemakaman jenazah Mulyono sendiri dilakukan secara tergesa-gesa oleh beberapa warga desa yang merasa iba, tanpa dihadiri oleh satupun sanak, saudara atau pelayat dari luar daerah, karena ngeri akan kutukan pesugihan tersebut. Saat peti jenazahnya hendak dimasukkan ke dalam liang lahat yang digali di dekat makam istrinya, terdengar suara ringkikan kuda yang sangat keras dan parau dari arah hutan bambu di pinggir pemakaman, membuat para penggali kubur lari berhamburan ketakutan tanah kuburan. Mulyono hingga hari ini dikenal oleh warga setempat sebagai tanah yang mati. Tidak ada satupun tanaman atau rumput liar yang mau tumbuh di atas gundukan. Tanahnya yang berwarna hitam pekat berbau anyir tersebut hampir 3 dekade telah berlalu. Zeyak tragedi berdarah yang menimpa keluarga Mulyono
Namun sisa-sisa energi negatif dari pesugihan Jaran Goyang tampaknya belum sepenuhnya sirna dari muka bumi Kalipuro. Rumah mewah berlantai 2 yang dahulu menjadi simbol kekayaan instan, Mulyono kini berdiri kokoh, namun meranggas sebagai sebuah bangunan tua yang kosong, terbengkalai dan tertutup oleh semak belukar liar yang rimbun. Atap gentengnya sebagian besar telah runtuh. Pilar-pilar beton putihnya kini menghitam ditumbuhi lumut tebal, memberikan kesan sebuah monumen kutukan yang sengaja dibiarkan mati oleh waktu, namun tetap menyimpan bahaya laten di dalamnya. Pemerintah daerah maupun ahli waris jauh dari keluarga Mulyono tidak pernah ada yang berani menyentuh, merenovasi, apalagi merubuhkan bangunan tua tersebut karena serangkaian kejadian mistis yang menimpa setiap orang yang mencoba mengusik areanya. Pernah pada tahun 2012, sebuah perusahaan pengembang properti lokal berniat membeli tanah tersebut untuk dijadikan kompleks pertokoan modern. Namun, pada hari pertama alat berat ekskavator didatangkan untuk merubuhkan tembok pagar depan. Mesin alat berat tersebut mendadak mati total secara misterius. Sementara operatornya mengalami kejang hebat dengan mulut mengeluarkan busa hijau dan harus dilarikan ke rumah sakit. Paviliun kecil yang berada di bagian paling belakang pekarangan rumah, tempat Mulyono dahulu meletakkan sesaji dan melakukan ritual cambuk gaib, tetap berdiri utuh tanpa ada kerusakan struktural sedikit pun meskipun bangunan utama. Rumah telah banyak yang runtuh, pintu kayu jati tebalnya masih dalam kondisi tertutup rapat dengan rantai besi berkarat yang melilit gemboknya, seolah-olah mengunci sesuatu yang sangat berbahaya di dalamnya agar tidak keluar merusak dunia luar. Warga desa setempat menetapkan aturan adat yang tidak tertulis. Dilarang keras melintasi jalan setapak di dekat pekarangan belakang rumah tersebut setelah matahari terbenam, terutama pada malam keramat seperti Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Para pemuda desa yang sesekali melakukan ronda malam sering melaporkan bahwa mereka masih sering mendengar suara ringkikan kuda yang sangat parau dan dari arah dalam paviliun kosong tersebut. Suara itu terkadang disusul oleh suara hantaman benda keras ke pintu kayu. Dieser Tidy-Tuck, lonceng kecil yang bergemerincing nyaring di tengah keheningan malam yang sunyi. Bau amis darah segar dan bau apak kotoran kuda sesekali masih menguar terbawah. Aunggin melam merayap masuk ke pemukiman warga yang berjarak ratusan meter dari lokasi, menjadi alarm gaib yang mengingatkan warga akan bahaya nyata dari persekutuan manusia dengan kegelapan. Kisah nyata perjalanan hidup Mulyono kini telah bergeser menjadi sebuah legenda urban yang legendaris di tanah Banyuwangi, sering diceritakan kembali dalam lingkaran-lingkaran spiritual maupun podcast horor modern sebagai contoh paling ekstrem dari dampak fatal pesugihan hitam. Riwayat awal seorang pria yang hancur oleh kemiskinan lalu memilih menjual jiwanya demi harta berlimpah, berakhir dengan kemusnahan total seluruh garis keturunan dan menyisakan kutukan abadi yang tidak akan pernah selesai mengalir. Harta melimpah yang ia kejar dengan mengorbankan moralitasnya. Terbukti hanya sebatas fatamorgana gaib sesaat yang pada akhirnya menuntut bayaran berupa penderitaan jiwa yang kekal di alam baka. Hingga malam ini, di saat angin malam bertiup kencang dari arah alas purwo menembus sela-sela pohon bambu desa Kalipuro, rumah kosong itu tetap berdiri membisu dalam kegelapan pekatnya. Jejak-jejak tapak kaki kuda berukuran besar sesekali masih ditemukan tercetak di atas tanah basah di sekitar pemakaman umum belakang rumah, seolah-olah menegaskan bahwa sang penguasa
Pesugihan Jaran Goyang masih sering datang berkunjung untuk memastikan bahwa wilayah kekuasaan mistisnya tidak akan pernah direbut oleh siapapun. Perjanjian darah itu mungkin telah selesai di dunia fana, namun kutukan dan energinya tetap hidup, mengendap di dalam tanah basah Kalipuro, menunggu korban baru yang silau akan. Kilau harta duniawi yang menyesatkan